Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Syamsuddin MSI dan Ibu Nur Ulandani SPD MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat rangkuman materi kewirausahaan yang telah dipelajari dari awal pertemuan hingga akhir. Dari rangkuman ini berisi inti-inti penting yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap materi tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu ide bisnis dan inovasi pendidikan khusus. Ide bisnis dan inovasi pendidikan khusus ini membahas bahwa ide bisnis adalah langkah awal dalam membangun usaha. Ide bisnis muncul dari kemampuan melihat peluang dan kebutuhan di sekitar, terutama dalam pendidikan khusus yang bertujuan membantu anak berkebutuhan khusus agar bisa mandiri. Inovasi menjadi hal penting karena tanpa inovasi, ide bisnis akan sulit berkembang. Dalam menciptakan ide, seorang harus kreatif, peka terhadap masalah, dan mampu mencari solusi yang bermanfaat. Dan ide yang baik harus memiliki nilai guna, memiliki peluang pasar, serta bisa dijalankan sesuai kemampuan dengan ide dan inovasi yang tepat. Usaha hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis pasar dan tren bisnis inklusif, yang dimana ini menjelaskan bahwa sebelum memulai usaha perlu dilakukan analisis pasar agar usaha tidak berjalan tanpa arah. Analisis pasar juga bertujuan untuk mengetahui siapa target konsumen, apa kebutuhan mereka, serta bagaimana kondisi persaingan. Dalam bisnis inklusif, usaha tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi semua orang termasuk ABK. Tren bisnis saat ini menunjukkan bahwa usaha yang memiliki nilai sosial semakin diminati masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan seperti keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan, dan tantangan sosial. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu menyusun strategi yang tepat agar usaha tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya yaitu kewirausahaan dan pengembangan usaha. Materi ini membahas tentang pentingnya sikap kewirausahaan. Dalam menjalankan usaha, seorang wirausaha harus memiliki keberanian mengambil resiko, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Selain itu, pengembangan usaha juga menjadi hal yang penting agar usaha tidak berhenti di satu titik saja. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta memanfaatkan teknologi. Dengan adanya sikap kewirausahaan yang kuat dan kemampuan mengembangkan usaha, maka bisnis dapat terus tumbuh dan bersaing dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu manajemen risiko dan strategi pemasaran. Materi ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha pasti ada risiko yang harus dihadapi. Risiko bisa berasal dari keuangan, operasional maupun pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengendalikan kemungkinan kerugian. Selain itu, strategi pemasaran juga sangat penting karena berfungsi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Pemasaran yang baik harus direncanakan dengan matang, memahami target pasar, dan menggunakan cara yang tepat agar produk dapat dikenal dan diminati. Dengan manajemen risiko dan strategi pemasaran yang baik, usaha akan lebih stabil dan memiliki peluang besar untuk berhasil. Selanjutnya yaitu manajemen operasional dalam mendukung keberhasilan usaha baru, hambatan dan strategi mengatasinya. Materi ini membahas tentang bagaimana manajemen operasional berperan penting dalam keberhasilan usaha. Manajemen operasional berkaitan dengan pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari agar berjalan efektif dan efisien. Dalam usaha baru, sering muncul berbagai hambatan seperti keterbatasan modal, kurangnya pengalaman, serta masalah dalam pengelolaan waktu dan tenaga kerja. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dengan operasional yang teratur dan strategi yang tepat, usaha akan lebih mudah berkembang dan mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu manajemen tim dan kepemimpinan. Yang materi ini membahas tentang keberhasilan usaha tidak lepas dari kerjasama tim yang baik dan kepemimpinan yang efektif.
efektif. Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga perlu adanya komunikasi yang jelas dan kerjasama yang solid. Kepemimpinan berperan dalam mengarahkan mengambil keputusan, serta memotivasi anggota tim agar bekerja dengan maksimal. Seorang pemimpin yang baik harus mampu bersikap tegas, adil, dan bertanggung jawab. Dengan manajemen tim yang baik dan kepemimpinan yang tepat, tujuan usaha akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya itu perencanaan strategi bisnis. Materi ini menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah langkah penting dalam menentukan arah dan tujuan usaha. Dalam perencanaan ini, pelaku usaha harus menetapkan visi dan misi serta menyusun strategi yang tepat untuk mencapainya. Selain itu juga perlu dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal agar usaha dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perencanaan yang baik akan membantu usaha menjadi lebih terarah, terorganisir, dan siap menghadapi persaingan dengan strategi yang matang. Usaha memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.